Baik, perkenalkan nama saya Nathanael Lamorana Cepane dengan NIM 2403016069. Di sini saya akan melakukan presentasi sebagai tugas akhir dari Sistem Manajemen Informasi dengan dosen pengampu Pak Meditaru Eskom MCS, Program Studi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman. Pada presentasi kali ini, judul yang akan saya bahas adalah Information Resource Information System atau IRIS, dengan topik yang saya ambil pemanfaatan teknologi untuk pengolahan informasi. Sebelum ke pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu IRIS. IRIS atau Information Resource Information System adalah sistem yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, dan memanfaatkan sumber daya informasi secara efektif dalam suatu organisasi. IRIS memadukan teknologi perangkat lunak dan proses untuk mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi, serta mempermudah akses dan pengelolaan data. Selanjutnya, manfaat teknologi dalam pengolahan informasi. Teknologi sangatlah penting dalam pengolahan informasi. Teknologi memungkinkan organisasi untuk mengelola data lebih efektif, efisien, dan cepat. Contohnya di perusahaan, Iris membantu tim Human Research mengelola data karyawan seperti absensi, gaji, dan pelatihan secara digital. Pemerintah menggunakan Iris untuk mengelola data penduduk melalui aplikasi eKTP. Konsep dasar teknologi dan pengelolaan data. Bagian ini membahas teori dasar tentang bagaimana teknologi digunakan untuk mengorganisasi, menyimpan, dan mengakses informasi. Sistem IRIS adalah alat yang memadukan perangkat keras, perangkat lunak, dan data untuk mendukung pengambilan keputusan. Komponen utama teknologi informasi dan pengolahan informasi meliputi beberapa bagian. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware. Komputer, server, dan perangkat penyimpanan fisik berfungsi sebagai infrastruktur untuk menjalankan sistem informasi. Contohnya, server untuk menyimpan data perusahaan atau perangkat LOT untuk mengumpulkan data dari lapangan. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Sistem organisasi, aplikasi, dan perangkat lunak khusus yang memungkinkan penggunaan mengelola data dan informasi. Contohnya, database management system atau DBMS seperti MySQL digunakan untuk menyimpan dan mengelola data transaksi di toko online. Microsoft SharePoint untuk berbagai dokumen dan informasi di dalam organisasi. Yang ketiga, ada data. Data adalah bahan baku utama dari teknologi informasi. Data yang terstruktur dan terorganisasi dapat membantu dalam menganalisis dan pengambilan keputusan. Contohnya, data pelanggan, transaksi, inventaris, atau laporan penjualan. Yang keempat, manusia. Pengguna yang memanfaatkan teknologi untuk memproses informasi, mengambil keputusan, dan menjalankan operasi bisnis. Yang selanjutnya ada pemanfaatan teknologi modern dalam IRIS. Teknologi modern seperti AI, cloud computing, dan big data memungkinkan IRIS untuk mengelola data dalam jumlah besar dengan cepat dan akurat. Contohnya, AI membantu layanan pelanggan dengan chatbot yang merespon pertanyaan pelanggan dalam waktu nyata. Cloud computing digunakan oleh Google Drive untuk menyimpan dan berbagai file antar pengguna. Big data digunakan di sektor kesehatan untuk menganalisis data pasien dan memprediksi wabah penyakit. Selanjutnya, keamanan dan privasi informasi. Teknologi pengelolaan informasi menghadapi tantangan seperti ancaman, peretasan, dan pelanggan privasi. Bagian ini membahas cara melindungi data menggunakan teknologi enkripsi dan kebijakan keamanan. Contohnya, bank menggunakan multifaktor authentication atau MFA untuk melindungi akun pelanggan. Aplikasi seperti Signal mengekskripsi pesan untuk melindungi privasi pengguna.
Yang selanjutnya, studi kasus implementasi iris. Yang dibahas dalam hal ini adalah penerapan iris dalam dunia nyata, baik di sektor publik maupun swasta, untuk memahami manfaat dan tantangannya. Penerapan iris di dunia nyata diterapkan di berbagai sektor, baik publik maupun swasta, untuk mengelola atau mendistribusikan informasi penting. Manfaatnya yang pertama, efisiensi operasional, mengurangi waktu dan biaya dengan mengotomatiskan proses. Yang kedua, pengambilan keputusan lebih baik, memberikan data real time untuk keputusan yang lebih tepat dan yang lebih tepat. Yang ketiga, ada integrasi data, menggabungkan data dari berbagai departemen untuk aliran informasi yang konsisten. Dan yang keempat, aksesibilitas dan keamanan. Data tersedia bagi yang berwenang kapan saja dan dijaga keamanannya. Adapun tantangannya dari studi kasus implementasi iris ini, yaitu yang pertama, biaya implementasi. Biaya implementasi ini membutuhkan investasi besar. Yang kedua, resistensi terhadap perubahan. Pegawai mungkin enggan menerima sistem baru. Yang ketiga, kompleksitas teknis. Integrasi dengan sistem lain bisa sulit. Yang keempat, pemeliharaan dan pembaruan. Pemeliharaan dan pembaruan harus dipelihara dan diperbarui secara berkala. Berikut contohnya, yaitu sistem informasi akademik di universitas memungkinkan mahasiswa mendaftar mata kuliah secara online. Yang kedua, perusahaan logistik menggunakan iris untuk melacak pengiriman barang secara real time. Yang selanjutnya, manfaat dan dampak teknologi iris. Bagian ini menjelaskan keuntungan menggunakan teknologi dalam iris, seperti efisiensi waktu dan biaya, serta dampak positifnya terhadap masyarakat. Keuntungan menggunakan teknologi iris. Yang pertama, efisiensi waktu dan biaya. Teknologi dalam iris membantu mengotomatisasi berbagai proses bisnis, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk tugas-tugas rutin, dan mengurangi biaya operasional. Dengan mengotomatisasi pemrosesan data, distribusi informasi dan analisis, organisasi dapat berfungsi lebih cepat dan lebih efisien. Adapun dampak positifnya terhadap masyarakat. Yang pertama, akses informasi yang lebih baik. Teknologi iris memungkinkan akses informasi yang lebih cepat dan mudah bagi masyarakat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua, pelayanan publik yang lebih efisien. Dalam sektor publik, iris membantu meningkatkan efisien pelayan kepada masyarakat, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi pemerintah. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan data yang lebih akurat dan real time, pemimpin organisasi dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan strategis, yang pada akhirnya berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Teknologi dalam iris tidak hanya meningkatkan efisiensi internal organisasi, tetapi juga membawa manfaat signifikan bagi masyarakat melalui layanan yang lebih baik dan akses informasi yang lebih baik. Kita dapat melihat contohnya dengan iris. Dengan iris, rumah sakit dapat mengurangi waktu pengisian formulir pasien karena semua data disimpan secara elektronik. Pemerintahan menggunakan iris untuk mempercepat proses administrasi layanan publik, seperti perpanjangan SIM online. Selanjutnya, strategi dan rekomendasi pengembangan iris. Bagian ini menawarkan solusi untuk mengoptimalkan penggunaan iris, seperti pelatihan karyawan, pembaruan sistem, dan kolaborasi dengan ahli teknologi. Mengoptimalkan penggunaan iris, pelatihan karyawan secara berkala sangat penting untuk memastikan
bahwa semua anggota tim memahami cara menggunakan iris dengan efektif. Pelatihan ini membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, sehingga mereka dapat memanfaatkan semua fitur yang ada dalam iris untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Yang kedua, pembaharuan sistem. Melakukan pembaharuan sistem secara rutin memastikan bahwa iris selalu berjalan dengan versi terbaru yang memiliki perbaikan bug, peningkatan keamanan, dan fitur-fitur baru. Perbaharuan ini juga memastikan bahwa sistem tetap kompatibel dengan teknologi lainnya yang digunakan dalam organisasi. Yang ketiga, kolaborasi dengan ahli teknologi. Bekerja sama dengan ahli teknologi seperti konsultan IT dan pengembangan perangkat lunak dapat membantu organisasi mengidentifikasi dan mengimplementasikan solusi terbaik untuk mengoptimalkan iris. Para ahli ini bisa memberikan wawasan berharga tentang tren teknologi terbaru dan membantu menyesuaikan sistem sesuai dengan kebutuhan spesifik organisasi. Dengan pengimplementasian solusi-solusi ini, organisasi dapat memastikan bahwa iris berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi operasional dan pengambilan keputusan. Contohnya, perusahaan menyediakan pelatihan kepada staf untuk menggunakan software iris yang baru. Yang kedua, organisasi menerapkan sistem audit untuk memastikan keamanan dan efisiensi iris. Jadi kesimpulannya adalah pemanfaatan teknologi dalam informasi resource information system atau iris sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan informasi. Teknologi teknologi seperti cloud computing, big data, dan kecerdasan buatan memungkinkan pengolahan data yang lebih cepat dan pengambilan keputusan yang lebih tepat. Namun, tantangan terkait keamanan dan privasi data perlu diperhatikan dengan serius. Secara keseluruhan, iris memberikan manfaat besar bagi organisasi dengan potensi untuk terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Bila ada kata salah, mohon dimaafkan.